Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Kita berjumpa lagi dengan saya, Restu Faizah dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah tentang teknik gempa, yaitu tentang spektrum respon. Dari beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah sampaikan bahwa di dalam mendesain bangunan tahan gempa, nanti kita akan mendapatkan tuntutan dari aspek kegempaan yang dinyatakan dalam spektrum respon. Untuk memahami spektrum respon, saya akan coba jelaskan, yaitu manakala ini ada suatu bangunan, ya, suatu bangunan yang digoyang gempa, ya, suatu gempa tertentu, ya, misalnya ini gempa Jogja, gempa El Centro, Kobe dan sebagainya, maka struktur itu akan memiliki respon, dia akan bergoyang, ya. Nah, goyangannya ini kalau di dalam analisis struktur kita biasanya mengukurnya, goyangannya ini akan memiliki beberapa parameter seperti simpangan, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, struktur ini respon-respon dari struktur ini berupa simpangan, kecepatan maupun percepatan harus diakomodasi oleh kekuatan strukturnya, ya. Supaya ketika dia digoyang gempa tertentu tadi dengan respon-respon simpangan, kecepatan dan percepatan, struktur itu masih mampu bertahan. Oleh karena itu yang terpenting yang harus kita analisis yaitu nilai-nilai maksimumnya. Simpangan maksimumnya berapa, kecepatan maksimumnya berapa, dan percepatan maksimumnya berapa. Nah, batas-batas maksimum inilah yang nanti diplot dalam sebuah grafik yang disebut dengan spektrum respon. Nah, jadi spektrum respon ini merupakan gambaran dari respon suatu struktur ketika dia mendapatkan ketika dia digoyang oleh suatu gempa tertentu, ya, gempa yang nyata, ya, yang pernah terjadi, ya. Misalnya dulu gempa kita memiliki bangunan, kemudian bangunan pernah digoyang oleh gempa Jogja, maka kita akan mendapatkan respon spektrum dari bangunan kita itu akibat gempa Jogja dan seterusnya. Nah, respon-respon spektrum itu yang akan digunakan untuk pendesainan bangunan tahan gempa. Karena gempa bumi itu tidak bisa diprediksi, ya. Gempa bumi itu ukurannya kita tidak tahu. Nanti kalau kita membangun suatu bangunan, apakah bangunan itu akan dalam waktu berapa tahun mendatang akan dilanda gempa, kita tidak tahu. Kalau dilanda gempa kemudian besarnya seberapa, kita juga tidak tahu. Sama sekali tidak tahu dan sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa memprediksi. Oleh karena itu, kita menggunakan pembebanan gempa itu berdasarkan riwayat masa lalu, ya. Jadi kalau kita mau membangun bangunan di Yogyakarta, maka kita akan menggunakan riwayat masa lalu. Gempa-gempa yang pernah terjadi di Jogja untuk bangunan sejenis bangunan yang kita bangun itu memiliki respon seberapa, itu akan kita bebankan pada bangunan yang akan kita bangun, begitu, ya. Nah, respon-respon maksimum dari bangunan masa lalu itu, ya, yang pernah mengalami gempa itu dirangkum menjadi suatu spektrum yang disebut respon spektrum. Nah, sehingga respon spektrum nanti merupakan pembebanan gempa, ya, yang akan menuntut kekuatan pada bangunan yang akan kita bangun, atau dia akan menuntut suatu kekuatan tertentu. Nah, ketika bangunan kita kemudian dibebani dengan respon spektrum tadi, maka dia harus memiliki nilai-nilai yang terukur, ya, seperti Bezier. Bezier itu adalah gaya geser dasar bangunan, ya, atau gaya geser yang terjadi di dasar bangunan. Kemudian drift ratio, yaitu simpangan tingkat. Simpangan yang terjadi
pada setiap tingkat atau daktilitas. Daktilitas itu tadi di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu kemampuan struktur itu mengalami kerusakan atau kemampuan struktur itu menyimpang dalam simpangan yang sangat besar tanpa runtuh. Kemudian juga ada di sini parameter lainnya adalah stiffness atau kekakuan, ya. Kemudian ada juga damping. Damping itu adalah kemampuan redaman struktur, ya. Jadi struktur yang memiliki kekakuan yang besar, dia akan mengalami simpangan yang kecil. Kalau struktur mengalami simpangan yang kecil, maka diharapkan kolom-kolom itu akan aman. Tetapi kalau dia akan menyimpang terlalu besar, maka dikhawatirkan akan terjadi patah pada kolom-kolom tersebut. Kemudian damping itu adalah kemampuan redaman. Ada struktur itu yang memiliki damping tinggi. Struktur yang memiliki redaman tinggi manakala digoyang gempa dia cepat berhenti. Kalau dampingnya rendah, maka struktur itu digoyang-goyang terus tidak akan berhenti-berhenti. Jadi kalau struktur kok dampingnya 0, maka struktur itu nggak akan pernah berhenti, ya. Digoyang dia tidak akan pernah berhenti. Nah tentunya kalau kita membangun sebuah bangunan, harapannya struktur itu akan cepat berhenti, ya. Karena selain kemampuan struktur itu memiliki kemampuan maksimal dalam menyimpang dan sebagainya, kalau misalnya ini bangunan beton, ya. Beton itu hanya mampu menyimpang berapa senti gitu, ya, tergantung dari ketinggiannya. Kalau baja mungkin bisa lebih besar, ya. Nah, kalau selain itu meskipun simpangannya kecil, kalau terjadi berkali-kali itu namanya ada efek fatigue atau efek lelah, ya. Maka damping itulah sangat membantu supaya struktur itu tidak mendapatkan kelelahan. Karena ciri khas gempa itu kan gayanya ke kanan ke kiri, dinamik gitu, ya, dan random, besarnya tidak jelas, ke kanan ke kirinya juga tidak jelas, maka ini damping ini sangat bermanfaat sekali untuk mencegah keruntuhan pada bangunan. Nah, jadi spektrum respon jadinya apa, ya, spektrum respon itu, ya, kalau dari apa yang saya ceritakan tadi. Nah, spektrum respon adalah suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk grafik atau plot antara periode getar struktur, jadi sumbu X-nya ini adalah periode struktur, ya. Meskipun satuannya detik, dia tidak menunjukkan waktu terjadinya gempa, ya, tetapi periode struktur. Ini mahasiswa sering keliru menganggap T dalam detik itu adalah waktu lamanya gempa, ya. Bukan, ya. Di sini satuannya detik menunjukkan periode struktur. Jadi struktur itu kalau bergoyang, bergetar, dia akan memiliki periode. Kalau strukturnya semakin tinggi, maka periodenya akan semakin besar. Jadi struktur semakin tinggi, periodenya semakin besar, frekuensinya semakin rendah, gitu, ya. Jadi ini harus dipahami. Jadi kalau dalam spektrum respon, kita melihat semakin ke kanan ini menunjukkan bangunan-bangunan yang semakin tinggi, ya. Karena semakin tinggi bangunan, periode alaminya atau periode strukturnya itu semakin tinggi. Kemudian pada sumbu X-nya itu menunjukkan percepatan. Ada percepatan yang nilai-nilai maksimum tadi di atas ini tadi, nilai-nilai maksimum. Bisa spektrum respon simpangan. Kalau yang saya tunjukkan contohnya ini adalah spektrum respon percepatan, ya. Jadi kalau spektrum respon ini menunjukkan grafik yang menunjukkan pada sumbu X-nya adalah periode getar struktur, pada sumbu Y-nya adalah respon-respon maksimumnya tadi. Bisa simpangan, bisa kecepatan, bisa percepatan untuk suatu struktur dengan redaman dan beban gempa tertentu. Jadi yang saya contohkan ini kalau tidak salah adalah respon spektrum dari gempa El Centro, ya, gempa El Centro. Jadi kalau ada gempa El Centro, bangunan-bangunan yang memiliki periode alami sekitar 0,3 ini maka akan memiliki percepatan paling tinggi. Seperti itulah, ya, ketika kita membaca spektrum respon. Nah, kemudian macam-macam spektrum respon tadi ada spectral displacement, spectral velocity, dan spectral acceleration. Yang SD ini mengukur simpangan berdasarkan simpangan maksimumnya, kalau SV berdasarkan velocity atau kecepatan maksimumnya, dan SA berdasarkan akselerasinya atau percepatan
maksimumnya ya. Jadi parameternya untuk membuat spektrum respon ada rasio redaman, kemudian periode getar, kemudian duktilitas struktur dan jenis tanah. Nah, inilah parameter-parameter yang mempengaruhi besarnya respon tadi ya. Jadi kalau rasio redamannya bagus, responnya akan lebih rendah. Kalau periode getarnya juga berbeda-beda, membuat responnya juga berbeda. Duktilitas struktur juga mempengaruhi dan juga jenis tanah. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Jadi respon spektrum itu ditentukan dari respon suatu struktur dengan derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom berdasarkan rasio redaman dan beban gempa tertentu. Nah, jadi kalau sebagai gambaran, kalau saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5 buah struktur yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda, maka struktur yang memiliki ketinggian yang berbeda tadi akan bergoyang dengan pola yang berbeda. Masing-masing memiliki periode alami yang berbeda. Tadi saya sampaikan, semakin tinggi struktur, maka periode alaminya akan semakin besar gitu ya. Jadi semakin rendah struktur, periode alaminya akan semakin kecil. Nah, untuk membuat spektrum respon bisa kita bayangkan seperti ini ya. Jadi misalnya ini kita punya single degree of freedom tadi ya, bangunan-bangunan yang memiliki periode alami yang berbeda. Ini menggambarkan bangunan 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, dan N lantai. Maka semakin ke kanan ini dia memiliki periode alami yang semakin besar. Ketika dia digambarkan ditarik pakai logo ya, atau artinya dia digoyang oleh gempa dengan arah ke kanan dan ke kiri, maka dia akan bergoyang-goyang. Masing-masing akan bergoyang-goyang. Masing-masing akan memiliki simpangan maksimumnya ya. Semua simpangan maksimum yang ada di sini kemudian kita plot dalam suatu grafik, dan inilah kita akan mendapatkan spektrum respon. Jadi di sebelah kanannya ini adalah natural periodnya. Yang kita melihat ini gambarnya sudah warnanya sesuai ya. Yang gambar 1 ini adalah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya. Kemudian delta max-nya ini kita gambarkan. Contohnya bangunan yang ketiga ini delta max-nya berapa? Atau simpangan maksimumnya, kemudian kita plot di sini. Masing-masing kita plot maksimumnya dan seterusnya, atau di sini maksimum displacement-nya, maka kita akan mendapatkan gambar spektrum responnya. Ini untuk satu beban tertentu ya. Jadi kita coba akan membuat ya, ini pembuatan spektrum respon. Kita memiliki satu single degree of freedom ya, atau bangunan dengan derajat kebebasan 1. Mungkin untuk pembahasan dengan single degree of freedom nanti juga akan memakan waktu yang lama. Prinsipnya kalau single degree of freedom itu maksudnya adalah bangunan yang kita anggap masanya itu berkumpul dalam satu lantai saja ya. Jadi ini masanya seperti permainan ya itu ya, yang di atasnya ada itu pendulum ya. Masanya itu hanya ada di salah satu, di atas sendiri, atau bersifat lamas atau dianggap massa strukturnya itu berkumpul di ujung di sini. Ini adalah single degree of freedom ya. Nah, single degree of freedom ini memiliki kekakuan, memiliki redaman tertentu ya. Kemudian ketika dia digoyang dengan suatu gempa, ini contohnya gempa Jogja kalau tidak salah ya. Ini kita goyang dengan gempa Jogja, maka misalnya ini saya memiliki single degree of freedom-nya tidak hanya 1 ya. Saya ada beberapa, ini contohnya saya punya 3. Ya. Saya punya 3 single degree of freedom. Yang pertama memiliki periode alami 0,25 ya, lebih pendek. Kemudian yang kedua memiliki periode alami 0,5, artinya lebih tinggi lagi ya. Dan yang ketiga memiliki periode alami paling besar yaitu 0,75, ya, artinya dia bangunannya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ini semua ketiga-tiganya saya goyang dengan gempa Jogja. Maka kita akan mendapatkan respon simpangannya. Simpangan ini contohnya akan membuat respon spektrum simpangan ya.
Nah, simpangan dari bangunan 1 digambarkan seperti ini, simpangan bangunan 2, simpangan bangunan 3. Maka kita akan mencari titik-titik maksimumnya. Maksimum simpangan 1 kita ambil, kita plotkan di grafik ini ya. Kebetulan bangunan 1 memiliki periode alami 0,5. Kemudian kita titik simpangannya, ya, di mana di sini menunjukkan besarnya simpangan maksimum. Begitu juga dengan bangunan dengan ini tadi 0,25 yang pertama ya. Kemudian 0,5 kita gambarkan lagi, 0,75 kita plotkan lagi, dan ini kalau kita temukan akan kita peroleh grafik spektrum respon. Nah, tentunya untuk mendapatkan spektrum respon yang bagus, kita harus menggunakan sampel single degree of freedom tadi banyak, dengan periode alami yang perbedaannya sangat kecil. Kalau ini kan 0,25, 0,5, dan 1. Mungkin bisa kita membuat dari 0 sampai 3 dengan deltanya itu misalnya dari 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan grafik spektrum responnya lebih detail gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan spektrum respon simpangan. Saya sudah mencoba membuat spektrum respon dari gempa El Centro ya. Jadi ini kita mendapatkan spektrum respon simpangannya, kecepatannya, dan percepatannya dengan, jadi saya membuat suatu single degree of freedom yang banyak sekali dengan periode alami yang berbeda-beda ya. Kemudian semua kita kasih pembebanan gempa El Centro. Kemudian saya mengukur simpangannya, kecepatan maupun percepatan maksimumnya, dan kita plotkan di dalam grafik ini ya, sehingga kita mendapatkan grafik spektrum respon untuk untuk gempa El Centro. Nah, adik-adik mahasiswa, kalau kita mau membangun bangunan di Jogja, tadi di depan sudah saya sampaikan ya, untuk mendesain kita akan menggunakan spektrum respon dari gempa yang pernah terjadi, riwayat pembebanannya ya. Idealnya memang kalau kita mau membangun bangunan di Yogyakarta, maka kita akan membuat spektrum respon ini dari semua gempa yang pernah terjadi di Yogyakarta. Tapi tentunya itu sangat sulit ya, karena di Indonesia riwayat pembebanan gempa seperti ini itu sangatlah minim ya. Gempa Jogja saja itu kita mendapatkan dari replikasi ya, karena tidak ada alat yang merekam. Jadi kalau kita mau membangun di daerah Jogja, tentunya akan sulit kita mendapatkan data pembebanan ini ya. Maka SNI memberikan mengakomodasi kesulitan itu, yaitu untuk bangunan sederhana dibuatkan yang namanya spektrum respon design. Nah, spektrum respon design kalau kita lihat berbentuk lurus seperti ini ya, smooth ya. Nah, sebenarnya dasarnya dibuat spektrum respon design itu berdasarkan dari spektrum respon beberapa gempa ya. Seperti digambarkan di sini, ada beberapa gempa yang diperoleh, ada 1, 2, 3, masing-masing memiliki spektrum respon berbeda-beda. Kemudian dibuatlah garis yang smooth yang kira-kira kompatibel atau melewati ketiga spektrum tersebut, dan inilah yang digunakan sebagai spektrum respon design ya. Sehingga nggak usah pusing-pusing sekarang ketika mau mendesain bangunan menggunakan spektrum respon, kita tidak perlu membuat spektrum respon seperti yang saya sampaikan tadi. Kita cukup menggunakan spektrum respon design yang ada di dalam SNI, atau kita juga bisa mengunduhnya dari webnya Cipta Karya. Nah, tentunya itu sangat memudahkan, namun kita sebagai engineer harus tahu dasar-dasar pembuatan itu dari mana gitu ya, supaya kita tidak salah ya di dalam memahami pendesainan spektrum respon ini. Nah, untuk kegunaan desain bangunan tahan gempa tadi saya sampaikan disediakan spektrum desain inelastik. Artinya apa? Spektrum respon yang memberikan
izin pada bangunan itu bersifat inelastik ya, tidak elastik ya. Nah itu ya, jadi untuk membuat itu maka respon spektrum desain digunakan sebagai alat untuk mendesain atau menentukan beban terhadap struktur baru atau untuk kontrol terhadap struktur yang sudah ada. Nah ini dibuat dari gempa sebanyak-banyaknya yang terjadi pada suatu lokasi agar desain beban untuk suatu daerah gempa dapat diprediksi dengan baik ya. Karena ini tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita mau memberi pembebanan pada bangunan, masalahnya sebenarnya kita tidak tahu bangunan itu akan dilanda gempa sebesar apa. Nah, oleh karena itu kita menggunakan riwayat yang telah lalu ya, meskipun problemnya ini sulit terjadi. Nah, kemudian pemerintah juga melakukan pendekatan, yaitu dicari dari data rekaman gempa di luar negeri yang memiliki kesamaan, baik ukuran, jarak epicenter, jenis patahan, pola rambatan, dan sebagainya. Oke, jadi inilah kemudian kita bisa menggunakan spektrum respon desain yang disediakan oleh SNI, yaitu dengan probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun. Artinya menggunakan gempa periode ulang 2500 tahunan. Nah inilah proses penyusunan semua pendesainan pembuatan spektrum respon desain ini diatur di dalam SNI dan tahapannya sudah jelas sekali, yaitu kita sudah disediakan peta, di dalam peta yaitu nilai SS atau spektral parameter respon spektrum pada periode pendek, kemudian S1 yaitu parameter respon spektrum pada periode 1 detik, kemudian kita menentukan SMS-nya yaitu nilai yang sudah mengalami amplifikasi, kemudian kita bisa mendapatkan SDS-nya, parameter spektrum responnya. Begitu juga dari S1 ditemukan SM1-nya dan kemudian ditemukan SD1-nya, dan kita akan bisa menggambarkan spektrum respon ini secara manual. Secara manual kita bisa menggambarkan ini, tetapi sekarang sudah serba mudah ya. Sudah disediakan link Spektrum Respon Indonesia melalui http rsa.ciptakarya.pu.go.id tahun 2021. Ini kalau diklik kita akan mendapatkan spektrum respon desain yang kita inginkan dengan memasukkan kota mana ya. Kita akan membangun bangunan di kota mana. Di sini juga sudah diakomodasi untuk 4 jenis tanah ya, tanah batuan, tanah keras, tanah lunak, dan tanah sangat lunak ya. Nanti silahkan ini dicoba sendiri untuk diklik, kemudian dimasukkan, bisa memasukkan menggunakan latitude dan longitude-nya, atau kita masukkan berdasarkan kotanya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pada akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa sudah dapat memahami tentang urgensi pembangunan bangunan tahan gempa dan bagaimana metode pembebanan bangunan tahan gempa itu. Tentunya masih banyak sekali materi dari teknik gempa, termasuk bagaimana kita melakukan analisis pembebanan dan seterusnya. Mungkin semoga di lain kesempatan kita bisa membahas lagi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.